Halo what's up guys, welcome back to Edgar Vlog. Jadi hari ini kita start episode 3 untuk Toyota Supra MK4 Project Resto Mod. Dan kita udah mulai ke sektor engine. Nah dari kemarin tuh kita udah research soal 2JZ engine. Partnya banyak banget, melimpah banget. Kalian mau bikin dari 400 HP, 500 HP, 700 HP, 1000 HP, lebih dari 1000 HP itu bisa pakai mesin 2JZ. Jadi menarik banget. Nah goalnya adalah, request dari ownernya adalah dia pengen suaranya itu setutu-tutu kayak di YouTube, kayak di film-film, kayak yang biasa kita lihat typical 2JZ yang tutus, yang turbo flutter itu gede guys dan brutal. Nah itu udah pasti harus pakai turbo yang besar. Kedua itu harus busnya gede. Jadi ya, nah kita bakal lihat guys nanti turbonya segede apa yang kita pakai. Cuman sekarang gue lihat partsnya starting dari turbonya, dari pistonnya, dari control, camshaft, pulley, gasket, semuanya nanti bakal kita ganti. Timing belt juga bakal kita ganti semua. Even sampai baut-bautnya itu semua reinforce, jadi benar-benar kuat banget guys. Nah penasaran apa aja? Nah partnya udah kita pesan beberapa dan nanti kita bakal ke Access karena kita collaboration sama Access kali ini. Kita bakal lihat partnya apa aja dan sekarang 2JZ-nya lagi diapain. Kalau kemarin di episode pertama kita lihat 2JZ-nya udah dibongkar, udah nggak ada dalam mesinnya. Nanti kita bakal lihat di video ini seperti apa sampai udah jadi. Jadi make sure kalian nonton video ini sampai habis. Oke guys, kali ini kita udah sampai di Access Automotive karena kita kali ini berkolaborasi dengan Access Automotive untuk Toyota Supra MK4 build-nya. Mesinnya udah di sini juga dan kali ini kita bakal kasih tahu part-part apa aja yang kita pakai untuk Toyota Supra MK4 ini. Nah sekarang tanggal 25 September dan IMX itu loading in tanggal 3 Oktober. Sebentar lagi, kurang dari seminggu, gua nggak tahu nih nanti keburu apa enggak. Harus keburu karena kita udah daftarin dan nggak murah slotnya. Jadi harus jadi guys. Nah sekarang kita bakal lihat progresnya seperti apa guys. Jadi engine bay-nya sekarang kosong. Kalian bisa lihat transmisinya di situ masih kosong semua. Kita bisa lihat di sini ada dikit-dikit karat. Pas ada engine-nya kemarin nggak kelihatan, sekarang begitu dicopot kelihatan apa aja yang perlu dicat nantinya. Nah di sini ada wiring-wiringnya juga. Nanti bakal kita lakukan wire tuck juga biar rapih guys. Karena kita mau engine bay-nya itu show ready gitu. Nah di sini juga ada power steering, rack steer ya kan, brake fluid dan lain-lain. Nanti bakal kita rapiin semua. Gue yakin dari sini sampai nanti hasilnya bakal beda jauh banget guys. Nah untuk dapetin target kita 600-700 HP, kita tuh nggak bisa main yang asal enteng-enteng kayak ganti open air filter, full exhaust, mungkin pakai piggyback. Udah nggak bisa kayak gitu guys. Jadi sekarang kita udah main forge internals. Kenapa? Karena biar internalnya itu kuat. Jadi di sini lagi dibangun juga, mesinnya dicopot semua dan dibangun di engine roomnya Access. Yuk kita lihat mesinnya lagi diapain aja. Nah ini pistonnya dan stang pistonnya. Ini merek Manley. Dan jujur ini enteng banget. Gua nggak pernah megang piston seenteng ini. Kemarin tuh pas kita unboxing karena nggak sempet, kita nggak record, kita datang aja buat lihat-lihat produknya ada apa aja. Ini gue buka dari kotaknya, bener-bener enteng banget dan ini forge. Jadi lebih kuat pastinya, lebih tebal juga dan ada beda ukuran. Gue nggak gitu ngerti. Harusnya Kok Victor jelasin. Nah ini kalau nggak salah 50 mm deh. Nah ini cylinder head bore-nya juga udah di oversize, jadi bisa pakai yang ini. Nah harusnya itu Kok Victor jelasin, cuma kebetulan banget dia hari ini lagi bed rest, sakit karena lembur tiap hari juga, jadi nggak bisa kita interview. Besok kita bakal datang lagi untuk ngobrol sama Kok Victor lebih detailnya lagi. Oke guys, sekarang udah sama Kok Victor dari Access. Ya. Udah sehat belum? Udah. Kemarin kita datang sini lagi, guys. Jadi kenapa lu sakit mulu kok? Kebanyakan lembur. Oke. Kalau kalian di Access sekarang gila, mobilnya banyak banget. Ini lagi ngejar IMX atau gimana sih kok? Lagi ngejar IMX dan IDS. Oh, jadi ya karena mereka satu hari ya barengan ya? Ya. Oke, sekarang kita mau nanya soal Supra nih. Nah, Supra ini kemarin datang tuh ngebul, terus nggak bisa ngebut RPM 4000 kayak ada limiternya itu kenapa kok?
Limiternya itu karena dari segi igniter udah kurang bagus. Oh. Jadi mungkin kayak limiter jadi rasanya ya, cuman igniter udah kurang bagus. Dan juga fuelingnya udah kurang bagus juga karena mungkin mobil udah lama nggak di maintenance. Jadi rencananya ini kan mobil mau dibikin single turbo, horsepower besar. Tadinya kan berarti twin turbo. Tadi twin turbo. Ya, tapi kecil. Kecil. Oke. Nah, kita mau bikin ini pakai single turbo untuk horsepower besar kan? Ya. Target berapa kira-kira? Target mungkin pertama turbo 500-600. 500-600 HP? Ya. Itu wheel atau on engine? Wheel. Oke, itu cukup banget sih guys. Cukup, bus mungkin dia 18. 18? Bisa? Bisa. Oke. Jadi kita bakal coba, tadinya mesinnya kayak gimana? Menurut lu parah nggak mesinnya? Tadi mesinnya sih nggak parah ya, cuman kompresi udah mulai turun dari, ya mesin lama lah. Ini kan mobil mungkin tahun 95-96, yang non VVTi. Jadi mungkin udah lama, nggak pernah di-refresh, memang dari pabrikan, jadi memang udah butuh untuk di-refresh semua. Oke, tapi ini full standar? Tadinya full standar, sekarang udah enggak. Yang pas gue datang full standar? Full standar. Oh, full standar? Semua full standar. Tapi cuma dia ada blow off gitu ya? Ya, iseng-iseng mungkin kayak piping doang kali ya? Semua full standar. Oh, full standar. Full standar. Jadi knalpot standar, intake standar, piston dalamnya semua standar. Semua pokoknya. standar, intercooler pun standar. Oke. Nah, ini kemarin kita habis hitung-hitung kok. Yang bakal diganti itu apa aja jadi dari mesin ini? Jadi mesin pertama yang kita ganti itu cranknya kita rebalance, tapi kita tetap pakai stok bottom end yang 3000. Oke. Karena menurut kita kalau yang stroker itu mungkin sedikit berlebihan lah untuk dipakai mobil yang tanpa traction control segala gitu-gitu mungkin sedikit ribet ya. Jadi kita tetap pakai stok bottomnya 3000, kita balance. Rods kita pakai Manley. Manley, oke. Piston kita pakai Manley. Oke. Itu yang kemarin kita angkat enteng dulu Ya, kan? jadi kompresi kita naikin sedikit ke sekitar 10,5. Oke. Kita naikin sedikit supaya kita pikir biar responnya ada, bus juga lumayan cepat. Oke. Jadi dari situ lalu kita pakai cam HKS. Cam HKS. Ya, 272. Cam gear gitu-gitu otomatis. Spring kita pakai JC, Power Division. Valves kita pakai BC. Itu mesin jadi. Turbo pakai apa turbo? Turbo kita pakai Grady GT37. Grady GT37. Ya. Itu lumayan gede ya? Lumayan besar. Oke, tapi kita pengen sebenarnya bukan yang kayak build-nya tuh benar-benar buat balap banget, tapi gue pengen untuk harian pun nggak gitu nge-lag sebenarnya kok. Jadi gini, kita pakai Grady yang turbo ini karena dia tidak pakai pendingin air. Oh. Jadi kalau kita pakai harian, lebih nggak ada resiko untuk overheating. Oke. Lebih enak, lebih gampang, lebih simpel. Radiator otomatis kita ganti, kipas kita ganti. Dan turbo ini cukup durable. Oke. Salah satu turbo yang lumayan durable untuk dipakai lama. Oke. Dan untuk di bus 1718, horsepower juga pasti lumayan bagus. Oke. Dan kita pakai ER yang kecil supaya dari bawah sudah mulai ngebus. Kalau kita lihat di luar-luar, mereka pasti trek panjang. Iya. Jadi mereka cari high RPM, high speed. Turbo GT40, GT45 besar-besar. Iya, Tapi kalau kita di sini kan lebih cepet-cepet. Bener. Mungkin Treknya pendek-pendek ya. 200 meter, Iya, 200 meter, 100 meter. Iya. Hard torsi bawahnya harus dapat. Harus enak bener. Jadi bawa mobil itu nggak kayak ngeleknya nggak parah. Lagian kalau trek panjang kita mau gaspol juga di mana bingung kan? Di sini juga susah. Kalau luar negeri kan semua begitu. Iya, Jadi ada jalan gede. beda fungsi. Beda fungsi. Sedikit. Kelas kita pakai OS Giken Twin. Pasti kalau sport tinggi kita pakai OS Giken. Iya. Intake manifold kita pakai Grady. Grady, oke. Grady juga. Injektor kita pakai Injektor Dynamics 1000. Ecu Haltech. Ecu Haltech. Ecu Haltech. Oke, kenapa pakai Haltech? Sebenarnya Ecu ada berapa pilihan. Motec menurut gua itu industri leader. Tapi harganya kan jauh di atas sebagai budget. Bisa 2-3 kali lipat. Haltech menurut gua cukup untuk mobil harian dan untuk performanya. Oke. Ini yang Memang gue ada suka beberapa dari merek lain tapi pilihan kita selalu ke Haltech. Oke, ini yang gue suka dari XS nih guys. Jadi nggak selalu dimentokin terus ya. Ya. Maksudnya kita lihat purpose dari build-nya apa, functionnya juga gimana, dan ya udah yang cukup ya udah cukup, nggak usah dimentokin banget gitu. Kalau misalnya udah cukup nggak usah gitu kan. Kalau pakai Motec memang dia lebih mahal, race telemetrinya lebih banyak, data loggingnya lebih bagus. Tapi kan itu bukan yang kita cari untuk mobil. Itu kalau kita mau bener-bener race functions. Ini kan mobil
jalanan, orang mau enjoy harian, morning ride gitu-gitu kan, mau morning run atau gimana. Jadi kita cari yang cukup. Jangan, kalau terlalu berlebihan juga ujung-ujungnya nggak kepake. Sebenarnya purpose-nya pengen di bawah harian juga masih easy to drive kok. Nah, makanya kita pakai Haltech. Memang ada beberapa isu lain juga, tapi menurut kita Haltech lumayan reliable dan cukup. Oke. Menurut lu nih, build engine yang kali ini high end nggak menurut lu? Lumayan high end. Lumayan high end. Lumayan high end. Jadi boleh lah ya buat Boleh. pameran di MX. Lumayan, boleh. Oke, jadi Boleh. konsepnya dari Supra kali ini tuh adalah gini guys, mobilnya semua masih full standar dari eksterior, interior, sama engine tadinya. Cuman kita masuk ke dalam IMX itu hanya mau pamerin engine dan juga engine dress-up dari XS. Jadi ya udah full standar ntar kok. Cuma gue nggak bakal pakai mesin. Mesinnya tok kita pamerin. Kenapa juga standar? Ya sementara standar. Nanti Sementara habis IMX baru kita ganti lah. Iya. Iya, bisa kan? Bisa. Walaupun output mesinnya kenceng, knalpotnya kecil, Iya nggak bisa nahan, tapi ya kan kita bukan buat balap. Iya. Untuk di MS kan bukannya ajang. Tapi knalpotnya nggak bakal jebol kan? Enggak lah. Aman ya? Enggak aman. Ya udah oke. Gua takutnya ntar high power output kan di ujungnya mepet Enggak ya. lah, enggak. Bolong lagi knalpotnya, gua nggak tahu Enggak. juga guys. Oke, kalau gitu kita langsung aja lihat mesinnya sekarang kayak gimana guys. Oke, kita bakal cek engine roomnya si Victor. Biasa jadi ngerakit mesin di sini kok. Iya. Oke, ini kemarin kan kita lihat engine 7 lagi di sini, lagi dimasukin tuh piston-pistonnya tuh. Nah ini barang-barangnya si Supra, dan ini belum sampai semua. Turbonya itu lagi diapain kok? Lagi dipolish. Lagi dipolish. Jadi sekarang kita ngerakit mesinnya, sekarang kita engine dress up juga untuk IMX karena kan kita tujuannya buat show nanti. Nah ini coba jelasin dikit kok, ada apa aja kok? Ini piston kitnya Manley, ini connecting rods. Ini intake-nya nanti bakal kita pakai, intake filternya, timing belt. Ini selang-selang fuelnya. Ini pulley kitnya. Oh, pulley kit nih. Ya, Grady juga. Enteng banget ya. Ini Ya, MX loh aluminium. guys. Ini ATI dampernya, crank damper, Oke. camshaft. Kita pakai HKS. Ini open air kecil Open gini air. nggak apa-apa kok? Itu 4 in. Oh, 4 inch. Oke. Terlihat kecil kalau gede guys. Ini camshaft HKS. Oke. Ini fuel press-nya, fuel system lah. Ini injektornya. Oke. Sekarang tuh. Enggak, ini injektornya ini bukan. Ini loh, Oh ini. Fuel injector. injektornya. Ini apa nih? Fuel rail. Ini fuel pump-nya. Bos, Oke. yang paling baru. Ganti semua ya kita ya. Ya, Ini udah anti mogok-mogok nih guys. Walaupun ini mobil fitting. tua ya kan nggak Ini mogok-mogok. fitting-fittingnya Oke. Ini bakal asik sih begitu kepasang sih kok. lumayan. Semua bakal jadi baru. Nah kemarin tuh, kita akan lihat sendiri engine bay kayak gimana. Dengan part-part baru ini semuanya, wah gue yakin engine bay bakal jauh lebih segar sih. Ini apa nih kok? Itu metal, engine bearing. Engine bearing. Itu mau udah kepasang kan mesinnya kan? Ini kebanyakan di sini udah kepasang semua. Fuel railnya. Fuel rail. Semua yang dipakai enteng banget ya. Biasa fuel rail kayak nggak seenteng ini. Itu kan aluminium. Semua aluminium ya. Aluminium. Oke. Gue penasaran sama turbo sih guys. Turbo gue belum lihat sama sekali. Turbonya lagi kita polish sama turbine housingnya lagi kita ceramic coating. Ceramic coating. Itu tujuannya untuk? Biar panasnya nggak terlalu di mesin, Oke. nggak terlalu di engine bay. Oke. Lebih itu buat lebih hit. Senin kita lihat ya. Nah ini kurang dari 7 hari lagi sebelum IMX, gue nggak tahu kelar apa nggak. Cuma katanya Victor lembur sampai jam berapa? 6 tadi lembur. Jam 6 pagi guys. Lo hati-hati lu konter. Sakit lagi. Nah ini jadi engine bay-nya ya? Ya, engine bay-nya masih dari factory dulu. Masih banyak yang butuh ditouch up. Wiring-wiring kita mau beresin besok. Relay box segala gitu kita mau pindah. Fuel canister kita mau pindah. Heater core kita mau tutup, buang. Apa Mesin itu? Heater core. Oh ini? Ya. Iya sih, bagus sih. Mesin udah naik lagi. Ya. Mesin udah naik lagi, mesin udah beres. Kita mau beresin front drive-nya ini supaya kelihatan bagus. Baru kan ini pada diganti-ganti nanti nih. Iya, ini puli yang pakai biru tadi ya? Iya. Oke. Karena dapat kita mau ganti, ini kita mau beresin juga. Turbo sistem kita mau beresin, intake sistem kita mau beresin sebelah sini, radiator nanti kita ada yang baru. Selang-selang kita mau bikin braided, wire tuck semua, ECU masuk, hidup.
Oke, tapi nanti belum tuning kan? Belum. Nah, tuning berarti ntar habis mungkin IMX. begini, ini juga karena stang piston baru, kita harus break in dulu. Oke, break in. Sekitar mungkin 400-500 kilo. Oke, Dibawa dulu secara normal. berarti ntar ke ice gue bawa kali ya, jangan towing kali ya? Boleh. Ya udah. Berarti nanti mungkin kita bakal bawa ini jalan guys dari Man Cave ke Ice BST, seru banget nih. Jadi nanti kita Senin datang lagi ke sini, kita bakal cek lagi turbo seperti apa, dan juga nanti kita bakal kasih kalian first startup dari Supra 2JZ ini guys. Stay tune terus sampai video ini sampai habis guys. Baiklah. Ini kita 2 hari lagi kok. Iya, gua tahu. Max, gimana dong? Iya, gue tahu. Nggak nyampe malah 1 hari lagi. Besok udah harus loading ini. Iya. Gimana dong? Gimana dong? Ya, kita tanya lagi Pipa-pipa belum pada kepasang. Belum. Gimana kok? Kita tahu hidup aja lah besok. Tapi hari ini turbonya udah nempel guys, gokil. Nah, kok jelasin nih kok, turbo singlenya itu ukuran berapa? Gimana? Coba lo jelasin. Ini turbonya 66 mm. Oke. Berarti ini 66 mm baling-baling. Oke. Belakangnya kita pakai yang 62. Oke. Jadi ukuran GT35. Oke. Memang Supra ada yang GT40, GT50, 45 lebih besar. Iya. Tapi kan nge-lag kalau di 3000. Pasti. Kita kalau tetap mau 3000, enak buat jalanan, kita pakai GT35, jadi faster spooling. Oke. Dan ini juga ada turbo blanket, jadi nggak panas. Oke. Oh, yang di belakang itu biasa ya? Oke. Cuma gue mau nanya nih kok, ini kan kita pakai single turbo. Ya. Nah, standarnya itu kan twin turbo nih, kita lihat nih guys. Sini. Nih, standarnya kan ini kan ya? Ya. Gila. Twin turbo, tapi kecil-kecil. Tapi ini kok dia kayak paralel gitu ya? Jadi, kalau twin turbo itu kan memang turbonya 2, tapi kan ukurannya kecil ya. Ukurannya kecil, tetap berarti outletnya juga kan dari dalam pipa juga pasti kan kecil. Iya, pasti kecil, benar. Sistemnya dia ini sequential turbo. Oke, apa tuh? Jadi kalau Supra standar itu, satu turbo akan jalan dulu. Setelah RPM berapa 4.500 dia ada kalau kayak RX-7 sequential. Iya. Supra sequential twin turbo. GTR enggak. RB itu parallel turbo. Oke, bedanya apa tuh? Parallel turbo dua-duanya langsung jalan Bersamaan. Kalau ini RPM rendah, dia coba dibikin sequential setup supaya tidak ada lag. Oh. Memang betul. Jadi bagusan mana sebenarnya? Sequential tidak ada lag, parallel turbo akan membuat power lebih tinggi di atas. Oh, tapi awalnya lag dulu, baru Awalnya tet gitu. Tapi kalau pakai twin turbo begini, dengan turbo kecil begini, kan turbo ini ada batasannya. Iya. Sedotan kecil, sedotan besar. Iya. Sedotan kecil, volumenya akan kecil. Tapi nggak butuh tenaga banyak untuk penuhin volumenya. Turbo besar, sedotan besar, volumenya banyak. Pasti. Kayak kita minuman Sedotan. Tapi kenapa orang itu di Supra kebanyakan ya di US ya ganti dari twin turbo jadi single? Kenapa nggak twin turbo lebih gede? Karena sistem twin turbo ini tidak bisa besar-besar banget karena keterbatasan dari header dia. Dan dia sistemnya sequential. Memang bisa dibikin paralel, tapi sistem sequential itu yang ada RPM kecil, satu turbo bekerja, dia pakai vacuum switching valve kalau Supra. Lalu dua-duanya bekerja di high RPM. Tapi keterbatasan ini kan busnya kecil. Karena shaftnya kecil. Ukuran turbonya pun milimeternya masih kecil sekali. Iya, ini kecil banget sih. Ini kecil banget dibanding yang itu sih jauh banget guys. US spec Supra turbonya itu steel shaft. Lebih kuat untuk dibus tinggi. JDM ini ceramic blade. Brake. Ceramic. Oh, ceramic, oke. Jadi lebih cepat spooling, tapi tidak bisa dibus tinggi. Kalau dibus tinggi pasti rusak. Ini kan JDM nih. Tapi tetap aja dibus tinggi juga 1,5 bar gini. Bus itu kan pressure, tekanan. Tekanan itu tidak menandakan volume. Betul? Kalau yang Coca-Cola kecil, kita bisa ada tekanan juga. Kalau yang Coca-Cola besar, yang 2 liter juga bisa ada tekanan. Sama soda bisa ada tekanan. Benar. Kalau turbo besar, itu anggapnya minuman botol yang besar, gede, tapi tekanannya sama. Bus itu kan tekanan, tidak menandakan volume. Kalau kita pakai turbo yang besar, tekanannya besar, volumenya besar. Tenaga pasti lebih gede. Benar. Memang jeleknya pasti akan lebih nge-lag. Tapi dengan kombinasi begini, mudah-mudahan nggak terlalu nge-lag. Hanya gigi satu doang berasa sebentar, ada berat, itu 2, 3, 4 udah enak kan? Iya, benar. Kan maunya begitu. Di luar negeri, kenapa pakai turbo yang besar? Karena Dan single dibesarin. Mereka pakai 34 atau 3600. Karena ini kita pikir ya kita nggak mau terlalu, kita dengan budget 3000 juga harusnya udah enak, udah cukup.
main 500-600 PHP juga udah cukup, udah enak. Jangan pakai turbo yang terlalu besar, karena kita jalannya nggak terlalu jauh. Kecuali mau drag gitu ya? Ya, kalau model ganti turbo yang lebih besar, karena pasti di atasnya kapasitasnya lebih. Kalau ini untuk jalanan, turbo besar malah nggak enak. Pasti berat, nge-lag, dan lain-lain lah ya? Apalagi kalau misalnya stop and go, kalau macet gitu pasti nggak enak lah ya, kalau turbo gede ya? Nggak enak. Makanya turbonya pakai GT35 itu udah paling cocok. Ini kan equivalentnya GT25. Dua volume ini sama satu itu ya masih besaran itu satu. Iya. Ini juga berapa standar 300 HP ya Supra ya? Kalau di dyno standar ya. Bus 1,5 mungkin. Standar sehat lah gitu, standar sehat. 260? 260. Oke. Ini bisa 500-600. Iya. Berarti 2 kali lipat dengan turbo yang baru guys. Gue penasaran banget nanti jadi kayak gimana sih. Nah terus di sini udah kepasang apa aja nih kok? Ini apa sih cam ya nih ya? Ya, cam pakai HKS 26272. Spring retainer karena kita mau RPM bus lebih tinggi ya. RPM mungkin kita buka sampai 8.000, 8.500. Kita pakai GSC. Spring sama retainer itu yang lumayan bagus lah. Header kita pakai 6 port bus. Lalu ini bukan bikin sendiri? Ini enggak, kita rubah market ya. Cuman kita rubah wastegate-nya, karena kita mau pakai wastegate lebih besar. Supaya bisa kontrol bus lebih baik. Karena dari wastegate-nya dia kecil. Kita besarin, kita mau pakai wastegate yang lebih besar aja. Nanti juga kan kita ceramic coat. Nah kalau nanti turbonya pakai turbo blanket gitu-gitu kan, kita pakai turbo ini kenapa juga? Supaya ini turbo pakai oli aja, nggak pakai air. Pendinginnya. Iya, ngerti. Gila, ini sih rapi ya. Mesin ini sih juga udah putih semua ya. Nah ini radiator koyorat. Radiator koyorat. Intercoolernya? Intercoolernya kita pakai Mishimoto. Yang hitam ya di belakang ya? Hitam itu belakang ya. Nah terus ini apa nih kok? Ada lagi nih guys. Oh ini ya intercooler ya? Ya ini intercoolernya. Sama ini intake manifold. Ini kita pakai Grady ya? Grady terus dipolish lagi sama Victor guys. Dan ini jujur enteng ya? Iya lumayan. Emang kalau barang bagus tuh enteng-enteng semua guys. Iya. Jadi ntar intercoolernya tuh hitam apa silver? Hitam, oke. Jadi untuk proyek kali ini semua engine dress up-nya even gue bakal serahin semua ke Victor. Gue nggak ada ide sama sekali dari sini. Jadi udah biarin Victor berkarya aja guys. Jadi seperti ini. Oke, tinggal 1,5 hari lagi. Semoga keburu di IMX. By the way, ntar malam kayak gue bakal kasih lagi untuk first start up guys. Gue penasaran banget pertama kali nyala mobil ini seperti apa. Gimana kok tadi kok? Gimana tuh ngomong? Komputer itu juga belum dipasang. Ya emang pasang komputer sedapat itu, belum wiring. Dibikin karbu bro, nggak usah pakai ecu. Kurang bertenaga, kurang bergairah. Kenapa? Selamat sore semuanya. Jam tidur gue sangat berantakan. Jadi belum tidur? Belum tidur guys. Mantap. Tapi udah mau jadi kan? Overrated di excess, overrated parah. Oke guys, sekarang udah jam 14.42. Kita baru aja beres loading in di ASBSD City. Semua mobil kita udah ada kecuali dua, yaitu RX-8 dan juga Toyota Supra MK4. Nah, Supra di sini kita bakal interview salah satu mekanik yang ngerjain. Kira-kira sekali diapain dan juga seberapa keras mereka kerja, guys. Mas, ini mas. Dengan mas siapa ini? Mas Yusuf. Mas, jadi lembur sampai jam berapa kemarin? Belum tidur. Belum tidur, guys. Nah, ini. Mendingan ntar dulu biar kita kerja dulu. Ya udah, oke. Nggak kelar. Oke, jadi dikerjakan dulu. Nah, sekarang lagi diapain? Lagi kita bumbuin dulu. Bumbuin dulu. Harusnya kita foto first start, kita harusnya video first startup-nya, tapi nggak sempet karena mereka masih kerja juga dan kita juga harus jalan sekarang. Jadi nanti next episode kita bakal ada juga abis IMX kita bakal start tuning engine-nya, kita bakal dyno juga dan kita bakal test drive juga. Jadi jangan khawatir, bakal kita dengar suara mesinnya nanti guys. Jadi see you on the next episode.